Halo Bapak Ibu, balik lagi sama Joe di sini. Kali ini kita bakalan nge-review rumah KBP lagi. Kali ini kita lagi ada di Tatar Banyak Sumba. Tatar yang banyak diminati karena dia itu deket ke tempat belanja makanan, deket ke tengah KBP, tengah kota KBP-nya. Kali ini kita mau nge-review rumah luas 108 meter persegi. Ini tampak depan rumahnya. Ini rumah yang udah dirombak jadi bagus banget. Bapak Ibu nanti kalau lihat barang-barang di dalam itu dilepasnya full furnish. Jadi semua yang ada di dalam itu bakalan Bapak Ibu dapat juga. Kalau Bapak Ibu penasaran ngelihat rumah originalnya, Bapak Ibu bisa lihat ke sebelah situ. Jadi di seberangnya ini masih rumah original developernya. Kelihatan masih standar banget, tipe lama dan agak membosankan. Nah, kita coba langsung masuk aja. Kita masuk ke rumahnya. Ini ada satu carport yang cukup untuk satu mobil. Terus di atasnya udah dibuat. Teras lagi supaya bisa dijadiin tempat nongkrong atau tempat main. Ini pakai keramik 60x60 kurang lebihnya. Terus dihiasin sama meja sama tempat duduk santai. Terus di sampingnya ini karena yang punyanya itu punya anak kecil, jadi dibuat dihalangin pakai tanaman-tanaman ini. Pot-pot ini selain fungsinya untuk sebagai penghias, tapi juga sebagai pembatas. Jadi nggak langsung terjun bebas tuh ke bawah. Terus kalau kita lihat ini ada tumbuhan-tumbuhan gantungnya juga nih, cuma lagi agak kering aja. Biasanya kalau warnanya hijau itu enak banget. Terus satu yang saya suka di sini, ini ada tempat duduk gantungnya. Ini enak banget dipakai kalau nyantai sore-sore sambil ngopi, sambil nikmatin suasana KBP sore-sore. Ini oke banget nih, lucu. Di belakang masih ada space lagi yang bisa dipakai buat nyimpan sepeda. Karena KBP itu kan enak banget ya dipakai buat goes. Sama ada hiasan-hiasan lagi, ada tanaman. Ini ada jeruk nih. Bapak Ibu kalau misalnya mau mampir ke sini, boleh minta jeruknya. Kalau yang punyanya kasih izin. Di sini ada banyak sih jeruknya. Kalau Bapak Ibu suka. Salah satu ciri rumah-rumah yang eksklusif, yang modern, itu ada lampu sorot. Jadi permainan lampu, balik lagi. Lampu itu, pencahayaan itu sangat menentukan. Permainan warna itu bikin rumah jadi kayak berbeda. Jadi lebih bagus kalau si pencahayaannya lebih bagus. Masuk ke dalam, di sini kita disambut sama smart lock dari Samsung. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kelupaan bawa kunci bisa langsung dipakai pin, bisa pakai akses cardnya, jadi nggak perlu khawatir. Masuk ke dalam, nah semuanya full lantai vinil. Terus wallpapernya juga dibuat elegan yang menyatu sama kusen. Warnanya matching banget sih. Warna senada sama lantai vinil, ditambah lagi di sini ada sofa 5 seat sama meja kaca. Di sini kita bisa ngerasain feel yang beda banget antara rumah ini sama rumah-rumah lain yang masih original. Di sini suasananya oke banget, meskipun dia kecil, tapi pemanfaatan ruangannya tuh bagus banget. Jadi nggak kerasa sesak rumahnya. Di sini ada ornamen dinding, hiasan dinding, terus penempatan TV-nya juga lucu. Kalau lihat di sebelah situ di belakang, jadi dia digantung di dinding. Di atas dihias sama ada jam dinding. Wow, ini konsep rumah baru di Banyak Sumba. Nggak ada rumah lain yang kayak gini. Nah, jadi rumah ini tuh ada 4 kamar. Satu kamar di sini. Kita coba lihat dulu yuk. Kamarnya minimalis. Cukup untuk 1 anak, untuk 2 anak juga cukup sebetulnya. Ini dihiasin lagi, ada untuk simpan hiasan
Nah, di sini ada tempat untuk hiasan dinding, di sini ada side table, ini juga ada storage-nya untuk pakai nyimpen barang. Di sebelah situ kita bisa pakai buat belajarnya tuh, buat belajar. Terus di atas juga ada penyimpanan yang cekung ke dalam dinding. Setiap kamar di rumah ini ada satu AC. Jadi AC total di kamar ini juga sesuai sama jumlah kamarnya. Ada 4. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena listrik di rumah ini tuh udah 3.500. Jadi nggak mungkin nggak kuat. Di sini kamar satu lagi. Sekarang lagi dipakai jadi kamar anak. Lucu, masuk ke sini ada konsep yang berbeda dari wallpaper dinding. Ini warna yang baru karena tadi main putih dengan krem. Di sini main abu-abu. Tapi dipadukan sama si list yang ada di tembok itu warna hitam sama tempat tidur hitam, jadi matching banget. Lagi-lagi ada lampu sorot di atasnya. Jadi permainan lampu itu penting banget untuk membuat rumah jadi kelihatan lebih elegan. Lanjut dari situ kita ada ketemu kamar mandi. Kamar mandinya juga nggak begitu besar, tapi balik lagi karena berkat desain yang minimalis, desain yang oke, pemilihan warna yang bagus, bikin kamar mandi ini tuh jadi lebih luas. Untuk mandi oke, untuk wastafelnya juga oke, untuk klosetnya oke. Pilihan warna putih memang bagus banget buat di kamar mandi. Di sebelah kamar mandi kita ketemu ada satu ruangan lagi. Sebetulnya ini kamar tapi saat ini lagi dipakai jadi playground. Begitu, ada taruh lemari, mainan-mainan anak, terus ada jendelanya juga. Jadi ini ada jendela bisa ngeliat keluar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak kecil, baby mungkin tidurnya di sini, Bapak Ibu bisa lihat kontrol terus dari luar, bisa ngeliat ke dalam. Ada AC-nya juga. Kita lihat di sini, ini yang paling menarik nih. Dapurnya luas banget. Jadi ibu-ibu kalau misalnya seneng masak pasti bakalan suka banget sama kitchen set kayak gini. Kitchen setnya letter L, terus dia juga udah pakai material yang oke. Ini jadi nggak akan cepat rusak. Kompor tanam, terus storage di atas juga cukup banyak. Terus ada penghisap udaranya juga. Storage bawahnya juga banyak, sama microwave juga nanti dibonusin. Jadi kalau Bapak Ibu beli rumah ini udah sekalian sama microwave-nya. Ada wastafel di sini yang lumayan oke, cuma masih belum pakai undermount. Jadi kalau misalnya bersihin kotoran paling harus diangkat atau enggak dilapnya ke bawah, nggak bisa ke wastafel. Geser sedikit. Di sini ada area kulkas, ada dispenser sama penyimpanan lainnya. Di sini memang dibuat space sendiri supaya kerasa punya area khusus. Terus dia agak naik sih sebetulnya, agak naik dari elevasi lantai biasa, lantai di bawahnya, tapi nggak terlalu pengaruh. Di sini kita lihat ada sentuhan hijau-hijaunya nih. Ini meskipun rumput sintetis, tapi tetap aja sih. Kalau menurut saya setiap rumah kalau nggak ada hijau-hijaunya kayaknya ada yang kurang, kayaknya agak kurang hidup gitu, agak kurang gimana gitu. Jadi ini karena udah dipentokin semuanya bangunan, jadi tetap ada nuansa hijaunya dari dinding ini. Rumput sintetisnya ditempelin di dinding. Begitu. Di meja makan ini buat 4 orang, ada kursinya juga. Terus yang lucu itu si lampu gantungnya nih. Lampu gantung di sini. Terus Bapak Ibu bisa lihat ada lampu sorot lagi di atas. Ini permainan-permainan yang bisa buat rumah jadi kelihatan lebih mewah. Terus satu lagi, ini tangganya lucu banget. Kalau misalnya lihat, ini lucu ya, tipis-tipis material besi. Tapi kalau Bapak Ibu injek di sini, ini nggak goyang sama sekali kok. Ini kuat banget. Jadi dia tumbuhannya itu di tembok ini sama di tembok atas. Kita lihat ke lantai atas ya. Nah, ini lantai 2-nya.
lantai 2 kita disambut sama void. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ke sini, kita bisa lihat si ruang tamunya. Jadi kerasa rumah itu jadi lebih luas karena banyak bukaan-bukaan yang disiapin di sini. Terus ada lampu sorot juga tuh, lampu sorot yang menyorot ke beberapa titik. Ada satu yang ke bawah tangga, ada yang ke lukisan, ada juga yang ke sebelah sini. Di sini kita ketemu void lagi. Jadi kalau kita manggil anak suruh makan, tinggal panggil dari sini. Di atas itu ada 2 ruangan. Jadi satu ini master bedroomnya, yang di sebelah sana ada kamar pembantunya, sama service area, tempat cuci, tempat jemur di situ. Tapi kita coba masuk dulu deh ke kamar utamanya. Kamar utama ada beberapa konsep yang beda. Ini masih belum dipakai sih, jadi agak kurang rapi. Di situ ada AC, ada blind window juga. Terus ini hiasan-hiasan di dinding ini bikin konsepnya jadi lucu ya. Wallpapernya juga dia beda sama yang lain, tapi masih satu konsep. Terus ada kamar mandi dalamnya. Jadi spesialnya master bedroom ini punya kamar mandi dalam. Masuk kamar mandi dalam kita pakai slide door. Kamar mandi dalamnya lucu banget sih, karena dia pakai strip light. Terus si wastafelnya juga lucu. Dia marmernya kayak ditopang hanya sama 2 besi gitu aja, terus ada pipa ke bawah. Jadi bikin lebih elegan nih. Cerminnya juga dibuat timbul. Ini bisa dibuka, bisa di slide untuk penyimpanan sikat gigi, penyimpanan odolnya. Terus ada gantungan-gantungan untuk handuk nih. Showernya juga saya bisa bilang ini cukup unik. Dia bentuknya melebar gitu, kebuka kayak bunga matahari, lucu. Lanjut lagi setelah dari sini kita ke service areanya. Jadi si service areanya juga udah didesain sedemikian rupa. Seperti yang saya bilang tadi, ini juga dibuat transparan karena di bawah ini tetap perlu cahaya yang langsung dari matahari. Jadi nggak pakai cahaya lampu doang. Di sini service areanya untuk nyuci. Ini udah ada keran 2, yang satu untuk mesin cuci, yang satu lagi untuk kalau perlu air untuk ngepel. Terus si lantainya ini dipakai yang anti slip. Terus si mesin cuci kalau misalnya kita beres nyuci, itu saluran airnya udah disiapin tuh. Jadi ke situ ini ada pipa dan turun ke bawah. Kamar pembantunya juga cukup luas. Ini kurang lebih 2,5 kali 2. Tapi bedanya kamar pembantu ini nggak pakai AC sih. Tapi sama-sama pakai wallpaper, sama-sama pakai lantainya vinil, luar biasa. Oh iya, lupa, 2 kamar mandi tadi itu udah ada water heaternya ya. Sama kalau ngejemur di sini itu pasti bakalan kering sehari karena di atas udah dibuat transparan. Jadi cahayanya dari matahari tetap bakalan masuk ke dalam.
lebih begitu, review rumah kali ini di Banyak Sumba, Banyak Lampah nomor 8. Bapak Ibu jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ini ke rekan kalau ada yang sekiranya minat rumah ini. Terus jangan lupa untuk kontak juga WhatsApp di deskripsi untuk janjian langsung ke tempat ini. Karena banyak banget yang nggak bisa dilihat hanya dari video. Jadi buat janji sekarang, kontak ke WhatsApp. See you di video selanjutnya. Bye-bye.